Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Teman-teman semua sehat semuanya ya. Mari kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang ke-9 ya, tentang hukum syarak dan ruang lingkupnya ya, tentang hukum syarak dan ruang lingkupnya. Cuman sebelum kita masuk materi, perlu kiranya kita merefresh diri agar nanti kesemangatan itu akan tumbuh kembali. Maka kita perlu main sebentar. Saya kirim filenya atau alamatnya, atau bisa di scan yang sudah punya di layar itu. Nanti dijawab singkat saja ya, dijawab singkat saja. Apa masih ingat tema atau judul materi sebelumnya? Sebelum kita nanti akan membahas materi syarak, materi sebelumnya apa kira-kira, masih ingat apa sudah lupa? 1 minggu masih? Wah iya dong, lupa Pak, manusiawi. Lupa dong, kayaknya apa tuh? Intinya materi kelompok 7. Apa yang Anda harapkan dari pertemuan perkuliahan hari ini? Nah, pastinya Saman sudah tahu mata kuliah hari ini materinya apa. Tidak punya harapan anak-anak itu. Yang bermanfaat, belajar, pulang lebih awal. Apa ya? Malah tanya. Belajar, ketemu dia, wah, ketemu dia, bertambah pengetahuan, dapat materi, isi absen. Nah, mahasiswa banget itu ya. Kita melanjutkan materi kita tentang hukum syarak ya. Perhatikan di layar, hukum syarak ada 5 materi yang akan kita kaji selama beberapa jam ke depan. Yang pertama pengertian hukum syarak, macam-macam hukum syarak, hakim, mahkum, alaih. Harapannya nanti capaian setelah kita selesai mata kuliah ini, pertama, mahasiswa dapat merumuskan definisi hukum syarak. Apa yang dimaksud hukum syarak? Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan macam-macam hukum syarak serta contoh-contohnya. Ada beberapa hukum syarak itu kan bagiannya macam-macam itu ya. Kemudian ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan tentang hakim, pembuat hukum syarak itu siapa ya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan mahkum bih, objek hukum dan syarat-syaratnya. Perbuatan, apakah semua perbuatan bisa dijadikan sebagai mahkum bih? Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan hukum mahkum alaih, subjek hukum dan syarat-syaratnya. Apakah semua orang bisa dijadikan sebagai pelaku hukum? Nah, ini nanti setelah kita pulang, paling tidak di dalam otak kita itu pulang itu sudah bisa menyebutkan 5 itu ya, sudah bisa menyebutkan 5 itu. Yang pertama,
tentang hukum syara, ya, tentang hukum syara. Ini saya mukodimai sekilas. Nanti silakan Anda lanjutkan diskusi bagaimana pembagian materi-materinya. Hukum syara itu kitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin kiron au an. Kitab atau ketentuan Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan kita, baik itu mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Oke. Kemudian kita lanjutkan saja sebelum macam-macam hukum syara. Siapa? Silakan. Macam-macam hukum syara ini ada juga, yaitu hukum taklifi dan juga sebuah hukum ini merupakan hukum yang menjadi untuk kita siapkan, baik itu berupa larangan mengerjakan atau pilihan mengerjakan maupun meninggalkan. Sementara yang dimaksud dengan hukum ini firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab syarat atau menghalangi sesuatu yang lainnya. Cukup? Oke, dilanjutkan. Hakim. Hakim adalah pembuat hukum. Secara terminologi, berarti orang yang memutuskan hukum. Jadi yang disebut tadi ini kan orang secara usul fikih, namun dalam pengertian usul fikih itu bukan dari orang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi orang yang menjadi pembuat hukum. Dan dalam itu sendiri itu terdapat perbedaan. Ada tiga, yaitu mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Mu'tazilah, dan Maturidiyah. Mahkum bih atau biasanya disebut dengan mahkum fih. Di sini mahkum bih atau mahkum fih yaitu perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif atau yang dibebankan. Di sini ada 3 syarat perbuatan manusia yang dapat ditaklifkan. Yang pertama yaitu perbuatan yang diketahui perbuatannya ini diketahui oleh mukallaf. Yang kedua, penaklifan tersebut berasal dari orang-orang yang berwenang. Dan yang terakhir, perbuatan yang ditaklifkan ini memungkinkan terjadinya. Oke, kita lanjutkan untuk yang mahkum alaih. Siapa yang mahkum alaih? Jadi pengertian dari mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah Ta'ala yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang mampu bertindak hukum, baik itu yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Untuk mendalami, mari kita buka sistem tanya jawab. 1, siapa? Angkat dari. Sampean. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, bagaimana batasan taklif atau pembebanan hukum pada individu yang memiliki keterbatasan mental? Ya? Siapa yang mau jawab? Ayo, Farid. Jadi dari pertanyaan tadi, bagaimana batas taklif pada individu yang memiliki keterbatasan mental? Nah, jadi kan orang yang mempunyai keterbatasan mental itu akalnya tidak penuh gitu ya. Jadi hampir 90%. ya hampir termasuk kayak gila gitu. Jadi pemberatan hukum kepada orang tersebut itu diberikan keringanan atau rukhsah gitu. Oke, ada tanggapan lain? Cukup? Pertanyaan yang kedua siapa? Ya, Linda. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya itu bagaimana indikator macam-macam hukum syara yang telah disebutkan tadi yaitu taklifi dan wad'i dapat membantu umat Islam dalam memahami kewajiban dan larangan mereka. Oke, bisa ditangkap ya. Siapa yang mau jawab? Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Linda. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Mbak Isyana Ulfa, di mana macam-macam hukum syara itu terbagi menjadi 2, yang mana ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ini dibebankan kepada seorang mukallaf yang memuat perintah, larangan, seperti yang kita ketahui seperti wajib, sunnah, makruh, dan haram.
Nah, yang kedua itu ada wat'i, di mana wat'i ini menyangkut tentang sebab, syarat, atau penghalang. Bisa kita perlihatkan pada saat tergelincirnya matahari itu menjadi acuan sebab masuknya waktu duhur. Dan hal ini juga kita bisa melihat di mana adanya moderasi beragama, yang mana moderasi beragama itu menyangkut tentang keadilan. Kita bisa menyangkutkan tentang hukum syara ini tadi. Kita beri plus. Baik, ada poin penting sebenarnya jawaban ini tadi yang saat ini lagi menjadi booming di berbagai lini pendidikan, yaitu tentang moderasi beragama. Ada satu pertanyaan, kalau berkaitan dengan ayat Al-Quran, isi daripada ayat Al-Quran berarti bisa dikatakan apa yang ada di dalamnya adalah hukum Allah atau hukum syariat. Pertanyaannya adalah, kemarin kita membahas tentang metode ijtihad. Masih ingat? Ada ijma, qiyas, apa lagi? Istihsan, maslahah mursalah, uruf, sadariah, sar'uman qoblana, dan sebagainya. Kira-kira produk daripada metode-metode itu bisa enggak disebut dengan hukum syara? Penetapan hukum yang berdasarkan uruf misalkan, bisa enggak itu disebut dengan hukum syara? Nah, nanti bisa dilihat di YouTube-nya untuk memberikan pengetahuan secara mendalam. Oke, itu nanti sebagai bentuk media tambahan biar nanti lebih mudah. Oke, untuk mengakhiri kita simpulkan bersama-sama kesimpulan tentang hukum syara. Definisi hukum syara apa kira-kira definisi hukum syara? Apa? Definisi hukum syara yaitu merupakan aturan yang bersumber dari ajaran Islam atau kitabullah. Oke. Apalagi? Mana dalam kitabullah itu terdapat ketentuan yang di dalamnya berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf yang mengandung perintah, larangan, serta pilihan maupun ketetapan. Oke. Aturan Allah itu ya, aturan ajaran Islam. Nah, ini relevansi dengan kehidupan modern. Hukum syara tetap relevan dalam konteks kehidupan modern dengan penerapan prinsip-prinsipnya dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Tadi ada al-iqtisadiyah, al-islamiyah sebagai cabangnya. Politik ada siasah menjadi cabang. Kemudian sambil mengedepankan moderasi beragama, integrasi dengan ilmu pengetahuan. Kiranya hari ini pertemuan kita cukupkan ya. Sebagai akhir pengayaannya ada tugas buat kalian. Materi hukum syara ini berapa poin tadi? 5 poin. Silahkan sampai merangkum kelima itu dalam bahasa yang singkatnya, tetapi memenuhi poin yang diharapkan. Silakan dibuka lembarannya. Saya kira cukup sekian hari ini pembelajaran kita hukum syara. Semoga membawa manfaat, membawa berkah. Dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.